Baik, salam sehat untuk kita semua. Dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yaitu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, PKWT adalah salah satu aturan yang diubah pelaksananya di Undang-Undang Cipta Kerja. Dan di PP Nomor 35 ini sudah diatur bagaimana pelaksanaan PKWT setelah adanya perubahan dari Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Baik, saudara sekalian, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana pelaksanaan PKWT. Di PP Nomor 35 Tahun 2021, PKWT didasarkan atas dua hal. Satu, tentang jangka waktu. Kedua, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, di pasal 4 ayat 2 bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ini nanti menjadi suatu perselisihan yang panjang mungkin ya, karena bisa saja kita memandang suatu pekerjaan yang bersifat tetap bisa berbeda. Di satu sisi melihatnya bahwa ini adalah pekerjaan tidak tetap, di pihak pekerja ataupun serikat barangkali melihat bahwa ini adalah pekerjaan tetap. Nah, terdapat banyak perbedaan di pelaksanaan PKWT ketika belum dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja dan juga di PP Nomor 35 Tahun 2021. Yang pertama, perubahannya dari sisi jangka waktu. Kalau dulu di Undang-Undang 13 tahun 2003 di pasal 59, juga di peraturan pelaksananya di Kemenaker Trans nomor 100 tahun 2004, bahwa PKWT itu paling lama 3 tahun. Nah, di PP nomor 35 tahun 2021, PKWT bisa berjangka waktu sampai 5 tahun. Jadi dia agak lama. Nah, sehingga teman-teman dari serikat ini menganggap bahwa status buruh nanti akan menjadi lama diadakan oleh pengusaha, bersifat atau hubungan kerjanya menjadi kontrak. Nah, kita lihat jangka waktu ya. Di pasal 5 ayat 1, PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana ayat pasal 4 ayat 1 itu dibagi atas 3. Yang pertama adalah pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini juga akan terdapat perbedaan antara baik pengusaha di satu sisi, juga pekerja di pihak lain. Terlalu lama ini tidak ada batasannya. Ya. Kedua, pekerjaan yang bersifat musiman. Nah, ini juga termasuk dalam jangka waktu. Nah, yang ketiga yang masuk dalam PKWT yang didasarkan atas jangka waktu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap percobaan atau penjajakan. Nah, PKWT yang didasarkan atas selesainya suatu pekerjaan tertentu, sebagaimana pasal 4 ayat 1 huruf B, itu dibagi atas 2. Pertama, pekerjaan yang sekali selesai, dan satu lagi adalah pekerjaan yang sementara sifatnya.
Nah, ini juga akan terjadi perbedaan-perbedaan pandangan antara pengusaha dan pekerja. Nah, di ayat 3 atau pasal 5 ayat 3, selain pekerjaan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu jangka waktu, ya, dan ayat 2 atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, PKWT juga dapat dilaksanakan untuk pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat kegiatannya tidak tetap. Nah, ini juga nanti akan menjadi perdebatan panjang, ya. Ya. Nah, itu adalah pembagian daripada PKWT yang didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, di pasal 6 PP ini disebutkan bahwa pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama, sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 5 ayat 1 huruf A, itu dilaksanakan paling lama 5 tahun. Nah, pasal 5 ayat 1A tadi adalah pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama. Jadi dia maksimalnya 5 tahun. Nah, lalu di pasal 7 ayat 1, pekerjaan yang bersifat musiman dibagi lagi atas dua kelompok, ya. Kelompok pertama adalah pekerjaan yang pelaksananya tergantung kepada musim atau cuaca. Nah, kalau di Indonesia barangkali musim bisa dibagi atas beberapa pendapat, ya. Mungkin musim lebaran, jadi bukan musim seperti cuaca, ya. Jadi musim itu bisa, cuaca juga bisa. Jadi ada musim masuk anak sekolah, ya. Jadi banyak istilah musim yang diartikan di Indonesia. Nah, yang paling banyak mungkin nanti dipakai oleh pihak perusahaan adalah yang kedua, bahwa pekerjaan ini pelaksananya tergantung pada kondisi tertentu, ya, kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu ini di ayat 3-nya atau pasal 7 ayat 3, pelaksananya tergantung pada kondisi tertentu dibagi lagi atas dua. Jadi kondisi tertentu bisa merupakan pekerjaan tambahan untuk memenuhi pesanan tertentu atau pekerjaan tambahan untuk memenuhi target tertentu. Nah, jadi yang paling cocok digunakan oleh pengusaha barangkali nanti PKWT adalah musiman atau pekerjaan yang bersifat musiman yang di kelompok kondisi tertentu. Dia akan memakai, nanti pengusaha akan memakai memenuhi pesanan tertentu atau target tertentu. Nah, di pasal 8 ayat 1, bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun. Artinya boleh dilakukan 5 tahun sekaligus, atau 2 tahun, 2 tahun, dan setahun. Atau setahun sampai berakhir 5 tahun. Nah, di ayat 2-nya disebutkan bahwa dalam hal jangka waktu PKWT, ya, akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Contohnya begini, misalkan di PKWT awal, kontrak awal dibuat jangka waktunya 2 tahun. Nah, ternyata setelah pas jangka waktu mau habis, pekerjaan tersebut belum selesai, maka antara pengusaha dan pekerja boleh memperpanjang jangka waktu PKWT tersebut sesuai dengan kesepakatan. Contohnya 1 tahun lagi, berarti totalnya
hanya dipakai 3 tahun, atau setelah perpanjangan 1 tahun ternyata jangka waktu berakhirnya PKWT sudah habis dan pekerjaan tersebut belum selesai, bisa lagi diperpanjang. Nah, ketentuannya di sini bahwa total PKWT awal sama PKWT perpanjangan itu maksimalnya adalah 5 tahun. Mau pakai skema 2 tahun, 2 tahun setahun, atau 3 tahun, perpanjangannya 2 tahun, tetap dia akan 5. Nah, di ayat 3 disebut bahwa masa kerja karyawan atau pekerja ataupun buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT. Nah, kenapa ayat ini muncul adalah karena nanti ada hubungannya dengan pembayaran kompensasi.